Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Center. Nah, sepertinya udah lama banget kita nggak ketemu. Aku terakhir bikin video itu sekitar bulan ini, bulan Desember di 2023. Dan aku bikin lagi di bulan Desember 2024. Yang artinya udah setahun kita nggak bikin video. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan bagi para disabilitas. Namun sebelum itu, mari kita masuk ke intronya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, pendidikan itu sangat penting bagi setiap orang, terutama bagi para disabilitas. Kenapa? Karena disabilitas memiliki keterbatasan dalam hal mencari pekerjaan pada nantinya. Berbeda halnya dengan orang-orang non-disabilitas yang relatif cukup mudah dalam mencari pekerjaan. Kami para disabilitas mengalami banyak sekali hambatan dalam hal mencari pekerjaan nantinya. Nah, maka dari itu, itulah mengapa pendidikan sangatlah penting bagi disabilitas, terutama bagi generasi-generasi muda yang masih berusia produktif dalam mengenyam pendidikan seperti itu. Problematika pertama yang sering dihadapi oleh para disabilitas adalah disabilitas itu sendiri tidak mau bersekolah, dan juga ada beberapa orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anak disabilitas mereka. Ada beberapa faktor yang terjadi mengapa orang tua tidak menyekolahkan putra-putri mereka yang mengalami disabilitas, atau sebaliknya, para disabilitas yang tidak ingin bersekolah. Yang pertama yaitu mungkin kasih sayang yang berlebihan. Terkadang mungkin orang tua merasa kasihan apabila anaknya harus sekolah, sedangkan mereka dalam kondisi yang disabilitas. Orang tua terkadang tidak tega melepaskan anaknya mengenyam pendidikan atau bepergian sendiri ke sekolah, atau meninggalkan mereka di satu tempat tanpa pengawasan langsung dari mereka. Nah, tapi sebenarnya hal tersebut salah dilakukan apabila orang tua tersebut memikirkan jangka panjang yang akan terjadi kepada disabilitas. Disclaimer, hal ini tidak berlaku untuk disabilitas yang benar-benar memerlukan pendampingan setiap saat, seperti tunaganda, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada beberapa orang tua yang merasa malu apabila anaknya keluar dari rumah, sehingga orang tua tersebut lebih memilih menyimpan anaknya di dalam rumah atau membiarkan anaknya tetap di dalam rumah dibandingkan membiarkan anaknya untuk mencoba untuk bersosialisasi seperti di organisasi ataupun bersekolah seperti itu. Beberapa waktu terakhir saya mencoba menyosialisasikan dengan beberapa orang tua yang memiliki putra-putri disabilitas, namun mereka masih menolak dengan alasan, nanti anak saya gimana di sekolah, nanti anak saya bisa nggak ini sendiri itu sendiri tanpa pengawasan dari kami orang tua, nanti anak saya diperhatikan atau tidak, dan sebagainya. Ternyata orang-orang tua di Indonesia masih belum mengerti. Itulah kenapa kami membuat video ini agar menambah wawasan bagi orang tua yang memiliki putra-putri disabilitas, ataupun bagi kalian yang memiliki saudara, teman, ataupun kerabat yang seorang disabilitas, agar mereka mendapat pendidikan yang layak. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan akhirnya disabilitas terlambat mengalami pembelajaran. Setelah mereka dewasa, baru mereka merasa membutuhkan untuk bersekolah. Nah, sehingga hal tersebut yang membuat disabilitas banyak sekali terlambat untuk bersekolah. Atau yang terjadi adalah orang tua terkadang tidak mengerti, anak saya ini harus disekolahkan di sekolahan mana, anak saya itu harus disekolahkan di mana. Apabila masalahnya hal tersebut, kalian bingung menyekolahkan anaknya di mana, itu bisa langsung tonton video yang ini. Coba kalian bisa tonton video yang itu terlebih dahulu. Nah, itulah mengapa disabilitas penting sekali untuk bersekolah, karena di masa depan mereka harus bisa mencari pekerjaan mereka sendiri, disabilitas apapun itu, kecuali tunagrahita berat ataupun tunaganda. Sekolah bagi disabilitas sedikit berbeda, jadi Bapak Ibu atau teman-teman semuanya tidak perlu khawatir. Kenapa sih disabilitas harus bersekolah? Misalnya, nantinya juga kerja tetap susah, misalnya ada yang berpikiran seperti itu. Di sekolah khusus yang menangani disabilitas, para disabilitas tidak hanya diajarkan untuk membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain.
melainkan disabilitas akan diajarkan bagaimana cara bersosialisasi di masyarakat, bagaimana cara bermobilitas di tempat-tempat umum untuk yang tunanetra, untuk yang tunawicara mungkin akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar kepada masyarakat sekitar, dan yang tunagrahita mungkin akan bisa diajarkan untuk bagaimana cara mereka bisa bersosialisasi dengan baik dan juga bisa berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan lingkungan, dan diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka yang tidak diajarkan oleh orang tua di rumah, dikarenakan orang tua memang tidak dididik untuk mendidik seorang disabilitas. Berbeda dengan guru-guru di sekolah luar biasa atau di sekolah yang khusus menangani disabilitas, mereka memang dididik khusus untuk mengerti bagaimana sih disabilitas itu, bagaimana sih karakteristik anak disabilitas, dan bagaimana harus menangani jenis disabilitas yang satu dengan disabilitas yang lainnya. Itulah mengapa anak-anak disabilitas wajib untuk bersekolah sedini mungkin. Jadi buat orang-orang tua yang belum menyekolahkan putra-putrinya di sekolah khusus untuk disabilitas, atau putra-putri atau saudara-saudari kalian yang belum mengenyam pendidikan, silahkan mencari informasi sekolah terdekat untuk putra-putri atau saudara-saudari kita semuanya yang mengalami disabilitas atau kebutuhan khusus. Nah, untuk kalian yang mau bertanya-tanya ataupun misalkan mau bergabung dengan komunitas kami agar menjalin silaturahmi lebih erat, mari subscribe ataupun bisa follow Instagram kami di sini. Nah, bisa follow Instagram di situ, kalian bisa tanya-tanya apapun seputar disabilitas, atau mungkin barangkali ada ide, konten, ataupun apa yang ingin diketahui seputar disabilitas lebih lanjut, bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Salam disabilitas.